Halo teman-teman, balik lagi di channel Dira Sudiro, channel yang membahas seputar budidaya ikan gurami. Pada kesempatan kali ini, mulai saat ini ya, mulai saya terbitkan video ini, saya akan aktif lagi untuk membahas mengenai pembibitan ikan gurami, mulai dari dia menetas sampai nanti bisa kita jual. Di video saya sebelumnya ya, yang video shop itu kemarin saya panen telur ikan gurami ya. Jadi indukan yang kemarin saya pijakan itu bertelur, dan bertelurnya ini masih perdana teman-teman. Jadi dia masih baru bertelur, dan telur yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak, cuma sekitar 500 sampai 700 butir telur. Nah, di video kali ini saya taruh telur ikan gurami atau larva ikan gurami yang baru menetas di gorong-gorong atau di kolam bis beton dengan diameter berapa ya, sekitar 80 cm teman-teman untuk diameternya, dan untuk ketinggian air sekitar 25 cm. Untuk larva ikan gurami yang saya taruh di kolam bis beton ini jumlahnya ya, jumlahnya ada 500 sampai 750 ekor, dan usianya hari ini sudah 7 hari itu dari dia menetas, dan tadi itu sudah saya kasih pakan cacing sutra. Cacing sutra ini makanan terbaik larva ikan gurami yang baru menetas. Nah, kenapa saya taruh di kolam kecil seperti ini? Biar nanti kita lebih mudah untuk mengontrol perkembangan bibit-bibit ikan gurami ini ya, biar saya lebih enak untuk mengontrolnya. Jadi pengambilan gambarnya juga kelihatan, karena juga kuantitasnya dari bibitnya itu cuma sedikit. Jadi saya taruh di kolam bis beton biar nanti lebih enak untuk mantaunya ya, untuk perkembangannya seperti apa. Nah, buat teman-teman ya yang baru ingin memulai bisnis pembibitan ikan gurami, yang belum tahu caranya, ini akan saya jelaskan secara rinci mulai dari dia menetas nanti sampai bisa kita jual ya. Nah, untuk proses pertama yang harus kita lakukan setelah kita ambil telur, bisa kita masukkan ke dalam wadah ya, seperti wadah ember ataupun juga baskom atau bak-bak yang berwarna hitam atau hijau. Kemudian kita isi air ya, kurang lebih kita 15 cm sampai 20 cm. Kemudian kita masukkan telur-telurnya itu tadi ya, telur yang baru kita ambil. Bisa dari beli ataupun memijahkan sendiri. Kalau teman-teman punya indukan sendiri itu lebih mudah teman-teman, jadi tinggal memijahkan, nanti telur yang dihasilkan itu tidak usah beli. Jadi setelah kita masukkan ke dalam wadah bak tadi ya, kemudian kita jaga airnya jangan sampai keruh. Caranya, telur yang gagal menetas yang berwarna agak kekuning-kuningan itu kita ambil agar tidak mengotori air yang ada di wadah. Kemudian setelah usianya itu 7 hari sampai 10 hari, untuk warna dari larva atau anakan ikan gurami yang baru menetas tadi sudah mulai berwarna agak kehitam-hitaman. Kemudian cadangan makanan yang ada di perutnya itu sudah mulai menepis, bisa kita tebar di kolam pendederan. Nah, di dalam kolam pendederan itu bisa teman-teman kasih makan itu kalau sudah berumur 10 hari. Jadi 10 hari itu untuk cadangan makanan di perutnya itu sudah mulai habis. Untuk makanan yang bagus untuk larva ikan gurami itu adalah cacing sutra. Cacing sutra bentuknya seperti ini. Ini ya, ini namanya cacing sutra. Cacing sutra diberikan di kolam atau ditebar di kolam.
untuk menjadi makanan alami bagi larva ikan guraminya. Nah, berapa lama pemberian cacing sutranya ini? Untuk pemberian cacing sutra itu minimal 1 bulan teman-teman. Jadi setelah pemberian cacing sutra selama 1 bulan itu bisa kita ganti menggunakan pelet. Nah, untuk peletnya seperti apa besok kita bahas lagi ya. Jadi ya, di video kali ini kita bahas keadaan yang sesuai di kolam ini. Jadi nanti di video ini mulai dari pertama ya, video ini pertama, nanti kemudian di video selanjutnya akan saya reviewkan perkembangannya seperti apa, perlakuannya seperti apa, kita buatkan videonya ya. Jadi ini saya taruh di kolam bis beton untuk memudahkan saya dalam mengontrol ikan ya. Kita uji coba di kolam bis beton. Nanti perkembangannya seperti apa bisa ditonton di video yang berikutnya. Nah, karena di musim sekarang ini musimnya musim hujan, kemudian kalau masih pagi dan agak siang itu sangat panas sekali. Jadi teman-teman bisa menutup kolam menggunakan plastik UV ataupun dari atap-atap dari espresso itu juga bisa. Jadi nanti biar air hujan itu tidak masuk ke dalam kolamnya, karena air hujan itu juga nanti bisa mengakibatkan larva ikan gurami itu rentan terkena penyakit. Kalau sudah terkena penyakit, bisa-bisa 1 kolam ini bisa habis teman-teman, bisa mati semua ya. Bisa dikasih atap, bisa plastik UV atau plastik paranet juga bisa, nggak apa-apa, yang penting ditutupi ya. Kalau yang lebih bagus itu pakai plastik UV karena bisa terkena sinar matahari secara langsung, kemudian air hujan itu tidak bisa masuk. Ini nanti kita reviewkan perkembangannya seperti apa. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Apabila ada saran yang membangun bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.